Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Jonilis Effendi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Izinkan pada video ini saya akan membagi tips strategi tembus koran lokal sampai nasional. Kamu yang seneng banget ngirim ke media dan kebanyakan masih gagal, sering dapat notif penolakan, bersabar ya, terus berjuang, berusaha menghasilkan karya lebih baik lagi, dan upayakan pakai strategi yang akan saya jelaskan ini. Oke, kita lanjut. Dulu saya juga sih sering ngirim-ngirim ke koran, cerpen. Awal basic saya sih artikel, terus ke cerpen juga. Banyak yang dimuat juga, yang menang lomba juga. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa ada poin-poin tertentu yang harus kita pahami. Yang nggak semua media itu harus dipukul rata sama semua, beda ya. Kepentingan mereka, segmentasi mereka, pembagian pembaca mereka, atau hal-hal yang berkaitan dengan media mereka juga berbeda pastinya. Dan itu kamu harus mencermati itu, kira-kira mana nih media yang cocok dengan cerpen kamu. Oke, kamu penulis cerpen, idealnya sih bisa menguasai semua genre penulisan cerpen ya. Cerpen itu juga banyak loh jenis-jenisnya. Ya, saya jelaskan di sini ya, nanti kapan-kapan saya jelaskan di video terpisah. Banyak banget jenisnya, dan kamu maunya yang kayak mana. Dan kebanyakan, gak semua media juga sih, kebanyakan media itu seneng cerpen realis. Realis itu apa? Ya cerpen yang memang refleksi dari kejadian keseharian kita. Memang ada, tokohnya real ada. Misalkan tentang kisah petani kan memang ada realnya petani. Atau aparat negara, atau mahasiswa, atau pelajar, atau remaja, kan ada realnya di keseharian kita. Atau masalah-masalah perceraian kah, masalah percintaan kah, masalah persahabatan kah, karena semuanya realis. Nah, cerpen-cerpen realis ini yang banyak dimuat di koran-koran baik lokal maupun nasional. Memang ada beberapa media yang redakturnya seleranya yang suka sensorialis lah, yang inilah, yang itulah. Banyak banget jenisnya genre dari cerpen. Ada cerpen-cerpen seperti itu. Kalau kamu memang nggak menguasai itu, nggak usah paksakan diri. Yang aman dan paling gampang untuk tahap awal itu yang cerpen-cerpen realitas saja, cerpen-cerpen refleksi dari kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk strateginya, kamu harus mengamati dulu, mensurvei dulu. Gimana sih, cara mensurveinya? Ya mudah saja. Kan ada, saya udah share tuh ruang sastra.com ya, kalau masih aktif itu cerpen-cerpen koran se-Indonesia ada di situ. Jadi kamu ingin membidik misalkan haluan, kamu tinggal baca saja 10 edisi terakhir yang diterbitkan oleh mereka itu cerpennya seperti apa sih. Di Kompas juga seperti itu, atau di Lampung Pos ya seperti itu. Kamu surveinya seperti itu ya. Dan nggak harus yang cerpen yang koran yang ada di kota kamu, nggak harus. Kalau memang di kota kamu ada koran dan ada rubrik sastranya, rubrik cerpennya, sebaiknya saran saya kamu datang langsung ke situ, bawa cerpen kamu, temui redaksinya, temui editor cerpennya, diskusilah bawa cerpen kamu, kasih masukan, minta masukan ke mereka. Saran saya kamu janjian dulu, bagusnya ya, datang ke situ, janjian dulu. Kalau memang lagi beruntung ya kamu bisa langsung diskusi. Kalau nggak, janjian dulu, ketemuan kalau memang ada waktu nanti ini. Dan usahakan kalau pergi ke redaktur tuh jangan sore-sore ya, karena sore-sore itu mereka semuanya kerja deadline hari itu. Biasanya saya sih datang setelah makan siang ya, jangan juga waktu jam istirahat. Nah, kamu kondisikan saja. Kalau memang ada di kotamu koran yang itu ada media rubrik sastranya atau rubrik cerpennya, terus kamu diskusi. Kalau nggak ada ya sudah, kamu surveinya langsung melalui 10 minimal ya, 10 terbitan terbaru mereka, cerpen-cerpen yang edisi terbaru mereka, atau edisi lama-lama juga nggak apa-apa, penting minimal 10 ya. Jadi kamu tahu kecenderungannya apa. Nah, ini strateginya supaya kamu lebih efektif. Saya sarankan kamu menulis cerpen dulu yang bagus, itu poin pertamanya. Terus selanjutnya kamu mulai mengirim. Nggak apa-apa, ini ada strateginya. Strategi ini nggak ajak ya. Artian kamu bisa mulai dari level A, level B, level C, boleh. Atau kamu mau level C dulu, baru ke level B, ke level A juga boleh. Atau kamu kebalikannya, dari level A, B, C dulu, boleh. Menyesuaikan saja.
Ini saya levelkan, ini sesuai dengan tingkat penyebaran korannya, segmen pembacanya, dan juga ke tingkat kesulitannya menembus ya. Yang level A itu koran nasional. Koran nasional itu juga banyak level-levelnya, ada yang Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Media Indonesia, Sindo, Republika, dan sebagainya. Nah ini, yang target utamanya kalau yang nasional ini ya Kompas ya. Dan ini memang betul-betul butuh stamina dan ketabahan luar biasa supaya kamu bisa tembus di sini. Bukan nggak mustahil ya, pasti bisa, asalkan kamu tadi konsisten mengirim paling nggak 1 cerpen tiap minggu selama puluhan kali ya. Rata-rata sih di atas 30, 50, bahkan sampai 100 kali. Nah itu ketabahan luar biasa. Setelah kamu gagal ngirim ke Kompas, kamu bisa bikin berapa antologi buku ya. Kan masih ada dampak positifnya juga. Terus ada Koran Tempo, ada Jawa Pos, Media Indonesia, Sindo. Nah kalaupun nanti Kompas nggak bisa, kamu bisa cek, bisa kirim balik pulang ke Koran Tempo. Setelah kamu perbaiki ya bisa kirim lagi ke Jawa Pos seterusnya. Oke, ini level nasional. Terus ada yang level B, koran nasional yang skup pembacanya juga luas, tapi yang ada di daerah. Dan itu juga beberapa provinsi lah, lintas provinsi. Paling nggak 2-3 provinsi sampai 5 provinsi yang tercover. Kalau koran nasional rata-rata seluruh Indonesia ada ya koran itu. Nah kalau yang koran nasionalnya di daerah ya, misalkan Suara Pembaruan itu kan Jawa Tengah sama ini ya Yogyakarta, ada sebagian ke Jawa Barat sama Jawa Timur. Model Kedaulatan Rakyat Jogja juga mereka masuk juga ke Jawa Tengah, Pikiran Rakyat Bandung, Lampung Pos, Analisa Medan. Nah ini ya, ini juga bisa kamu coba ya. Ini tingkat kesulitannya menengah, sedang-sedang. Nah level C ini koran yang ada di daerah, memang segmennya di daerah itu. Misalkan yang ada radar Malang, radar Cirebon, Cirebon Pos atau apalah yang seperti itu ya. Itu memang spesial list di daerah itu. Kalau ada rubrik cerpennya, kamu bisa langsung datang ke situ, kamu bisa diskusi dan kemungkinan besar bisa dimuat. Nah strateginya gimana? Kamu bisa coba ke level C dulu. Oke. Setelah kamu pede dan bisa dimuat, kamu bisa naik ke level B. Nah, kamu beranikan kirim itu sekarang lewat email ya. Gampang banget sekarang lewat email naskahnya. Naskah lengkapnya dikirim lewat email, termasuk isi biodata kamu juga. Terus juga kontaknya ya. Nah, terus naik ke level A. Nah, atau bisa sebaliknya, kamu sudah bisa tembus ke level B, naik ke level A. Nah, ketika sudah sering tembus di level B, kamu makin pede naik ke level A. Nah, nanti ketika karir kamu makin nanti bisa kamu balik siklusnya. Kamu mulai dari level A dulu. Dari level A nggak tembus, kamu bisa oper ke level B. Dari level B nggak tembus juga, level C. Kemungkinan level C bisa dimuat karena kamu sudah biasa cerpen kamu dimuat di situ. Ini strateginya. Kalau di level B nggak tembus juga, ya bisa masuk ke level C. Jadi itu ya. Kalau langsung ke level A, awal-awal langsung ke level A, boleh nggak, Pejon? Ya boleh aja. Tapi kamu itu tadi, itu bisa mempengaruhi psikis kamu dan psikologis kamu ya. Karena kamu nggak terbiasa, belum terbiasa, dan namamu juga belum dikenal begitu bagus, karena karya-karyamu belum ada. Kamu langsung ke level A, itu butuh ketabahannya berkali-kali lipat ya, kesabarannya berkali-kali lipat dibanding ketika kamu mulai dari yang level C, B, dari bawah sampai ke atas. Oke, yang terpenting kamu itu tahu ya, cerpen kamu cocoknya di media mana, kamu harus tahu itu dan kamu harus memproyeksikan atau bikin target yang jelas. Kalau saya maunya level C dulu, oke, level C dulu, tembus dulu berkali-kali, nanti baru kamu naik ke level B dan level C. Nah gini, kalau kamu sudah terbiasa menulis dan karyamu sering dimuat di media koran, online atau offline atau yang cetak, kamu bisa bikin skema. Misalnya ada bikin skemanya, diagramnya ya di modul 9 ada ini. Ini kamu coba dari koran nasional dulu di level 1, ranknya Kompas, Koran Tempo, terus Pembaruan, Media Indonesia, Republika dan seterusnya ya ada tadi. Nah, terus
Kamu bisa masuk juga koran nasional level 2, ini level 1, koran Tempo, Kompas sama koran Tempo. Kalau nggak tembus, kamu bisa kirim ulang yang level 2, koran nasional level 2, itu ke Jawa Pos, ke Media Indonesia, ke Republika. Nah, kalaupun nggak bisa dimuat, nggak tembus, batas waktunya berapa lama menunggu sih? Ya, sebulan sampai 2 bulan, maksimal tuh 2 bulan. Kalau nggak ada kabar apa-apa, juga kamu cek nggak ada namamu di situ, ya sudah, kirim ulang ke koran level B. Nah, koran level B juga nggak tembus, kamu koran level C, kemungkinan besar bisa tembus. Kalau nggak juga, ya dibukukan. Dimuat bisa kamu bukukan juga, ditolak bisa kamu bukukan juga dalam bentuk antologi. Dan antologi ini bisa kamu tawarkan ke penerbit jika kamu memang pede dan yakin bakal dimuat karena cerpen bagus-bagus. Kamu bisa tawarkan ke penerbit mayor. Kalau alternatif kedua, ya kamu bisa ke penerbit indie. Indie itu biasanya masih pakai persentase dan peluang terbitnya lebih besar. Tapi ya kamu memang harus dituntut juga untuk promosi buku kamu itu dan membeli buku kamu itu ke mereka. Kalau kamu punya modal lebih, kamu bisa mencetak sendiri. Sekarang banyak percetakan self publishing, kamu cetak sendiri, ya sudah, bisa kamu pasarkan sendiri ke semua keuntungan untuk kamu. Memang sih biaya cetaknya akan lebih besar timbang kalau penerbit mayor kan kamu dapat royalti. Kalau ke penerbit indie biasanya ada royalti juga, biasanya lebih besar, tapi kamu juga butuh modal juga. Sebagian buku harus kamu beli dan kamu pasarkan sendiri. Kalau yang level C, semua keuntungan masuk ke kantong kamu sendiri, dengan catatan modal kamu juga harus gede untuk mencetaknya, karena semuanya kamu yang nanggung biayanya. Oke, demikian ya strategi tembus ke media koran. Kamu mulai coba dari sekarang, jangan ragu, jangan bimbang, karena jalan pasti selalu ada untuk orang-orang yang gigih memperjuangkan impiannya seperti kamu. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Mulai kirim dari sekarang. Tentukan targetmu dari sekarang dan bikin skemanya dari sekarang, bikin strateginya juga, dan usahakan konsisten. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.